Wa manidda hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa kariha al-fuqara wal masakin fa da'wahu kadzib. Yang kedua adalah seorang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia membenci orang-orang fakir, membenci orang-orang fakir miskin. Maka pengakuannya itu adalah dusta, bohong. Kenapa? Karena al-fuqara wal masakin itu ahbabuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir miskin itu merupakan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu konsekuensinya kita harus juga mencintai orang fakir miskin. Kita harus menyayangi orang-orang fakir miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin dari sisi rezeki, dari sisi ekonomi sangat kurang sekali. Itu syariat Islam memerintahkan kita sekalian untuk menyayangi mereka, untuk mencintai mereka. Dan kalau kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ciri khasnya napa? Ciri khasnya niku kita mencintai, menyayangi dan menaruh perhatian kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang fakir dan miskin. Para fakir napa? Miskin, al-fuqara wal masakin. Jadi kalau misalkan kita niku punya tetangga yang fakir, yang miskin, misalkan itu kita berusaha untuk memperhatikan mereka. Sebenarnya fakir miskin itu yang menanggung negara, Pak, aslinya. Kalau ada sampai warga negara yang nggak bisa makan, gitu, nggak bisa sekolah, sampai nggak punya rumah misalkan, itu sebenarnya yang menanggung itu tanggung jawab negara sebenarnya. Tapi faktanya, kenyataannya niku negara nggak bisa semuanya mengcover, niku nggak bisa. Ada yang mungkin terangkat, ada yang tidak. Tapi rata-rata malah tidak terangkat. Misalkan contohnya bantuan rumah, gitu. Kan ada niku bantuan apa? Bongkar rumah niku dari negara niku. Orang-orang yang rumahnya sangat jelek sekali atau bahkan tidak layak huni, itu kan ada bantuan dari pemerintah nih. Tapi bagaimana? Bantuannya cuma 15 juta suruh buat rumah. Gitu? 15 juta 2 kali berarti 30 juta. Disuruh buat rumah, itu fondasi saja tidak cukup. Maka di tempat saya niku, maaf ya, ini keprihatinan juga saya sampaikan. Di daerah saya niku ada beberapa fakir miskin yang rumahnya sangat tidak layak huni, dapat bantuan dari pemerintah untuk merehab rumah, tapi karena yang anggaran yang sampai niku sangat kecil gitu, cuma sekitar per turun niku 15 juta. 2 kali, itu pun jaraknya berbulan-bulan, 15 juta kedua. Uang 30 juta atau 15 juta itu untuk buat rumah tidak bisa, Pak. Akhirnya nopo? Si rakyat itu diminta pemerintah atau petugasnya untuk mewujudkan rumah itu dan melaporkan hasil pembangunannya. Lah yang mau dilaporkan apa? Uangnya nggak cukup. Untuk fondasi saja paling prestok itu, baru fondasi. Oke? Akhirnya si orang fakir miskin itu terpaksa cari hutangan untuk menjadikan rumah apa adanya. Niku masih hutang, dan pinjaman hutang untuk menjadikan rumah sederhana itu lebih banyak berlipat-lipat dari bantuan pemerintah. Jadi kalau pemerintah totalnya itu 30 juta, si orang itu harus mencari hutangan sampai 60, 70, 80 juta untuk jadi rumah sekedar bisa ditempati. Rumah sangat sederhana. Aslinya begitu. Jadi kalau saya boleh usul kepada pemerintah, kalau ngasih bantuan rumah itu jangan tanggung-tanggung. Sekalian jadi gitu loh. Ya minimal itu 100 juta. Jadi siap huni walaupun sederhana,
Terus nanti yang fakir miskin itu tinggal masuk. Jadi fakir miskin itu tidak bingung cari hutangan ke sana kemari untuk menjadikan rumahnya yang tidak jadi-jadi nih. Itu. Sampai akhirnya di tempat saya niku ada beberapa kasus karena kesulitan cari hutangan, untuk menjadikan rumahnya itu hutang ke sana kemari, sampai akhirnya malah sakit Pak. Sakit karena mikir hutang itu. Karena orang miskin otomatis kan pendapatannya rendah, untuk makan saja susah, terus masih terlilit hutang puluhan juta untuk jadikan rumahnya. Pas mau membayar kesusahan, akhirnya orang itu sakit terus stroke, dan setelah stroke meninggal. Ini beberapa orang di tempat saya itu sampai jual emas, jual sepeda motor, jual ini belum jadi, akhirnya malah sakit dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Allahul musta'an. Jadi ini sebenarnya fakir miskin niku yang menanggung negara, makan, pakaian, tempat tinggal seperti itu harusnya negara. Cuma ternyata negara belum bisa, wallahu ta'ala alam, belum bisa atau belum mau bisa. Itu urusan mereka ya, nanti kita nggak mau ikut campur. Tapi yang jelas itu sebenarnya tanggung jawab negara. Lah, kita bisa berperan serta meringankan beban tetangga-tetangga kita yang miskin, yang fakir. Masing-masing kita bisa untuk berperan serta beramal soleh di situ Pak. Misalkan kita sodakoh ke fakir miskin. Kok kayak itu tetangga saya itu kesulitan beras, kalau jenengan punya beras, nggak usah banyak-banyak Pak, seliter 2 liter enggak apa-apa. Oh hari ini ngasih, besok tetangga lain lagi ngasih, besok tetangga lain lagi ngasih. Kadang ngasih sayur, itu kok anaknya pakaiannya compang-camping, seragam sekolahnya nggak pernah ganti. Oh ada rezeki kita belikan pakaian seragam sekolahnya. Itu sudah wujud kepedulian, dan itu wujud apa? Realisasi dari mencintai Nabi. Mencintai Nabi itu konsekuensinya mencintai orang fakir-fakir dan orang miskin, para fuqara wal masakin. Jadi monggo kita bisa berperan semuanya nggih. Kula jenengan semua bisa berperan. Kalau kita punya tetangga yang seperti ini, misalkan punya teman yang seperti ini, kenalan seperti ini, mari kita berusaha untuk menyayangi mereka, dan kita berusaha untuk melakukan satu langkah yang real, yang nyata untuk membantu meringankan mereka. Cuma meringankan untuk mengcover semuanya nggak bisa. Itu tugas negara sebenarnya, bukan tugas kita. Tapi minimal kita sudah berperan serta membantu meringankan mereka. Nek panjenengan, kula panjenengan semua senang mencintai, menyayangi fakir miskin, fa insyaallah wonten akhirat mangke jenengan akan bersama para nabi dan para rasul. Akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu mencintai fakir miskin. Fakir miskin itu ahbabun nabi, orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim piatu niku, orang yang ngurusi yatim piatu nanti di hari kiamat akan bersama Nabi. Kahataini usba'in, seperti 2 jemari ini akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.